Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada technical meeting atau pra SDD pada tahun ini ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, SDD itu adalah salah satu program dari psikologi. Ya, ini adalah program eksternal. Jadi kita bukan hanya pergi keluar tanpa tujuan. Jadi salah satu tujuan SDD ini adalah untuk merangkul ya, untuk merangkul semua mulai dari kelas pagi sampai dengan kelas malam dengan garis besar yaitu outbound gitu. Nah, nanti terkait teknis akan disampaikan oleh teman-teman si acara. Di sini saya sebagai ketua pelaksana mohon maaf apabila nanti jalannya dalam technical meeting maupun di acara SDD ada salah kata maupun perbuatan. Kami panitia sangat-sangat mohon maaf dan kami juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan hadir pada teknik technical meeting pada kali ini. Jadi nanti pada saat penyampaian terkait teknis dan juga apa yang disampaikan sama teman-teman si acara, teman-teman boleh bertanya ya, boleh bertanya, tapi setelah penyampaian penyampaian persiapan gitu. Jadi setelah semuanya disampaikan selesai, teman-teman boleh bertanya, gitu ya. Oke, eh, selanjutnya saya serahkan kepada si acara. Saya pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, baik teman-teman, langsung kita mulai saja ya. Untuk technical meeting SDD tahun 2025 ini, yang pertama ada detail kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, sampai dengan hari Minggu, tanggal 7 Desember 2025. Nah, untuk kumpulnya itu di jam 6 pagi pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember. Jadi bisa dipastikan pada jam 6 ini teman-teman sudah berada di kampus ya. Untuk titik kumpulnya ada di halaman depan GKB, Gedung GKB 7 Kampus 3. Nah, untuk dress code-nya, pada hari pertama memakai baju hitam, untuk perempuan memakai jilbab coksu. Dan memakai training hitam. Oke, untuk dress code hari pertama itu ada memakai baju hitam dengan training warna hitam. Untuk perempuan memakai jilbab coksu. Nah, untuk dress code hari kedua itu ada baju Bangga Umsida yang warna merah, training training bebas, jilbab warna hitam. Untuk perempuan ini itu disarankan membawa dua jilbab, jaga-jaga kalau nanti jilbabnya basah atau kotor. Nah, nanti berangkatnya itu bersama-sama naik truk TNI itu dari kampus 3. Untuk lokasi kegiatannya ada di Villa Pak Guru, Celaket, Pacet, Mojokerto. Nah, bisa diperhatikan untuk tata tertibnya, itu dilarang merokok atau vapor selama acara.
Handphone nanti dikumpulkan di fasilitator. Dilarang membawa minuman keras dan narkoba serta senjata tajam. Memakai pakaian sopan dan tidak ketat, bukan celana, bukan jeans, dan tidak memakai baju blus. Baju blus yang dimaksud ini itu baju yang memiliki potongan pendek. Bu- Terus wajib menjaga aurat. Tidak bermake up, boleh membawa skincare. Wajib menjaga kebersihan, terutama di lokasi kegiatan, dan bawalah sampahmu. Wajib memakai baju selama acara. Jadi selama acara dilarang melepas baju. Untuk perlengkapan pribadinya, membawa obat-obatan pribadi, memakai sepatu, dan membawa sendal gunung satu pasang. Sepatunya kalau bisa sepatu sneakers. Membawa pakaian olahraga, training, dan baju hangat, bisa jaket atau sweater, maksimal 3 piece. Membawa perlengkapan mandi, bukan make up dan alat sholat. Membawa snack ini opsional. Membawa jas hujan plastik wajib. Memakai tas ransel untuk tempat pakaian. Dilarang membawa koper. Membawa senter, bukan flash handphone. Membawa ballpoint warna hitam satu buah. Membawa tumbler minimal 500 mililiter. Nanti di sana disediakan refill. Jadi pastikan teman-teman untuk membawa tumbler. Tumbler. Membawa nasi bungkus opsional. Ini itu untuk nasi bungkus ini nanti bisa dimakan sebelum berangkat atau waktu di perjalanan. Jadi sampai sana tidak ada makan pagi. Ya, sampai sana bisa langsung kegiatan tanpa makan pagi. Atau teman-teman bisa sarapan di rumah. Membawa topi opsional. Ini untuk perlengkapan pribadi, ini sandal contoh sandal gunung, untuk jas hujan dan membawa senter tadi. Nah, ini untuk perlengkapan kelas. Setiap kelas membawa 3 tikar. Nanti dikasih nama masing-masing tikar ya. Nah, bisa, bisa diperhatikan untuk pembagian fasilitatornya, biar nanti teman-teman di sana tidak bingung. Oke, untuk fasilitator kelompok pertama ada Mbak Egi Yuwana. Ini Mbak Egi. Untuk fasilitator kelompok kedua itu ada Mbak Erika. Untuk fasilitator kelompok tiga itu ada Mbak Indah. Kelompok empat ada Mbak Lintang. Kelompok lima ada Mbak Marisa. Dan kelompok enam ada Mbak Melinda. Kelompok tujuh ada Mbak Salsa. Kelompok delapan ada Mbak Selvi. Sembilan ada Mbak Vanessa. Kelompok 10 ada Mas Vicky. Kelompok 11 ada Mas Jundi. Kelompok 12 ada Mas Tatan. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanya? Oh, ya perlu diingat teman-teman untuk tidak membawa perhiasan ya. Oh, juga tidak membawa aksesoris ataupun jam tangan. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kak, Ya. untuk PPT-nya bisa di-share di tiap kelas dah. Iya, nanti insya Allah bakal di-share di grup angkatannya kalian itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain mau ditanyain juga boleh ya, teman-teman ya. Iya, Kak. Untuk sandalnya itu apakah harus sandal gunung ya? Iya, karena nanti di sana takutnya itu kan licin ya. Nah, karena sandal gunung ini ada keritingnya, jadi itu bisa meminimalisasikan gitu. Jadi wajib untuk membawa sandal gunung. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin Kak, mungkin bisa PPT-nya bisa segera di-share karena
Ini kan sudah Hamin berapa ya? Barangkali teman-teman barangnya nggak ada yang punya, bisa segera cari pinjaman. Iya, nanti setelah meet ini, setelah tim ini, nanti itu di-share gitu. Jadi Kalau untuk pembagian kelompoknya kapan nggak? untuk pembagian kelompoknya nanti kita ada di sana langsung. Jadi ini tadi untuk fasilitatornya mungkin nanti kalian bisa ingat-ingat ya teman-teman ya. Fasilitatornya satu itu siapa, dua itu siapa, tiga itu siapa gitu. Mbak izin bertanya, Ya, boleh. untuk sandalnya itu kan katanya tadi diusahakan sandal gunung ya. Kalau misalkan nggak pakai sandal gunung atau nggak punya sandal gunung, itu apa boleh pakai sandal lain? Lebih baik ya, lebih baik itu pakai sandal gunung. Kalian kalau nggak punya itu kalian bisa pinjam, entah itu ke cutting ataupun ke tetangga. Kalian yang punya itu bisa teman-teman ya. Jadi aku saranin itu pakai sandal gunung teman-teman. Jadi sambil gunungnya itu wajib. Apa? Gimana? eh Kurang jelas ya suaranya. Kak mau tanya, Iya, boleh. misalkan ini sandal misalkan ini sandal gunungnya kan kalau pinjem nggak mesti ukurannya nemu yang sama ya Kak, yang pas. Nah ini apa nggak ada solusi gitu? Kalau soalnya sandal gunung ini kan jarang ada yang punya ya. Kalau bukan emang anak-anak yang sering ke gunung, entah anak-anak yang suka main ke adventure-adventure gitu itu, lalu nggak ada solusi atau gimana Kak? Harus wajib ya. Entah itu kalian itu bisa beli ya teman-teman ya. Di Gading itu ada teman-teman. Harganya itu nggak sampai 30.000 itu ada. Nggak usah yang Tak ada mahal-mahal. duit. Nggak usah yang mahal-mahal teman-teman. 20.000 lah ada di Gading. Keberatan tuh Kemarin Mbak. aku itu beli ada Mbak, yang kak, 20.000. kak mahal nanti hari hadiah wis pedot, nggak kuat nanti. Nah, Enggak guys. safety enggaknya itu loh Mbak. Kalau kan menimbang ya, kalau ini diwajibkan berarti kan emang di sana itu kita benar-benar bakalan ada agenda yang agak curam atau apa. Makanya sampai disarankan untuk pakai sandal gunung. Lek kita pakai sandal yang dengan harga segitu, apakah proper atau safety dengan diri kita? Jamin nggak? Kalau opsinya pinjem tuh barangkali nggak semuanya lo Mbak kenal sama cutting. Nanti tetap ada batasan ya, ya yang punya kenalan cutting ya enak bisa pinjem, itu pun kalau misalnya cuttingnya yang kenal kita, yang kita kenal punya sandal gunung, kalau nggak punya ya podo wae. Nah, gimana Kak? Untuk pengalamanku sendiri ya teman-temannya, yang tahun kemarin itu aku pakai sendal yang 30 ribuan itu aman-aman aja. Bahkan sampai sekarang itu juga udah aman, masih awet sama teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kalian pakai sandal yang lain itu takutnya nanti itu kalian tuh kepleset. Karena sandal kuning ini ada kayak geriginya di bagian bawahnya dan itu benar-benar proper banget buat kalian. Entah yang murah, entah yang mahal itu gak apa-apa. Jadi teman-teman kalau emang nggak punya kenalan cutting ataupun apa ya nggak kenal sama siapa-siapa gitu kalian tuh bisa beli yang apa namanya yang murah gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadi usahain tuh pakai sandal gunung karena di sana itu takutnya licin apalagi kan sekarang kan musim hujan gitu kan ya. Ya teman-teman. Kak, kalau semisal nggak pakai sandal gunung tapi pakai sepatu gimana? Sepatu yang bergerigi gitu, yang ada gripnya. Nyalain mic-nya. Oke teman-teman, jadi gini ya, semua ketentuan yang sudah ditetapkan, baik itu peraturan ataupun perlengkapan, itu sudah dipertimbangkan oleh panitia. Dan kalau teman-teman memang merasa keberatan, untuk berkaca saja ya teman-teman, bahwasanya SDD ini tidak hanya dilakukan di tahun kalian, tetapi tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada program yang namanya SDD, dan memang sandal gunung ini menjadi salah satu ketentuan perlengkapan pribadi yang sudah ada dan wajib dari tahun-tahun sebelumnya, begitu. Nah, dari pengalamannya panitia-panitia pun sendiri, kita mempertimbangkan bahwasanya kita nggak mungkin memberatkan teman-teman dengan harus membeli yang mahal ataupun
kita juga sudah memberikan opsi bahwasanya teman-teman bisa pinjam begitu. Nah, jadi semua ketentuan yang sudah ditetapkan ini memang sebagai persyaratan ya, dan juga sudah dipertimbangkan oleh panitia juga begitu. Bukan asal kita meminta teman-teman membawa tanpa mempertimbangkan satu dan dua hal itu, tidak seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Kalau gitu, misalnya ternyata memang yang diperlukan adalah sandal yang bergerigi, barangkali teman-teman punya pinjaman tapi bukan sandal gunung, tapi dengan kondisi dia bergerigi gimana Mbak, Mas? Contohnya seperti apa? Ada kok sandal-sandal cowok yang maksudnya secara bahan tuh sama, dia tebel terus bawahnya juga bergerigi tapi dia bukan sandal gunung. Sendalnya yang ada jepitnya itu. Nah, nanti kalau memang ada case seperti yang disebutkan tadi, bisa tolong difotokan sandalnya seperti apa, silahkan dikirim ke panitia, nanti biar panitia yang menilai, gitu. Kak mau tanya. Iya, eh Nanti kita memakai sandal gunung itu di medan yang seperti apa ya Kak ya? di semua medan. Karena gamenya itu ada yang outdoor, nanti takutnya itu kan licin gitu kan ya. Nanti kan kita nggak tahu ya seperti apa yang ada di sana gitu. Jadi kita mempersiapkan aja dari awal. Oke oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Mau Kak di slide dress code Dress code. Gitu. ya yang masih pertama-tama itu. Nah, ini. Ah, betul. Nah, di situ kan notnya dress code hari pertama itu baju warna hitam, jilbab coksu, sama tadi bilangnya pakai training kan ya. Iya, pakai Nah, training. itu atasannya itu kita pakai kaos atau kemeja ya Kak? eh Senyaman kalian sih, karena untuk hari pertama itu kalian usahain pakai baju yang nyaman karena di hari pertama itu kita langsung mulai kegiatan. Jadi teman-teman, jadi teman-teman kalau emang mau pakai baju kemeja yang sekiranya itu nyaman untuk berkegiatan, kalian boleh pakai kemeja itu teman-teman. Pokoknya itu yang warna hitam. Asal tidak ketat ya teman-teman ya. Oke. Terus yang dress code yang hari kedua, Ya, itu kan disarankan untuk membawa jilbab hitam. ya. Jilbab hitam dua. Berarti dua-duanya harus hitam atau beda warna boleh nggak, Mbak? Soalnya kan kalau kegiatan gitu kan biasanya kita lebih nyaman pakai yang kayak kerudung seleboan. Cuman kan warnanya terbatas kalau seleboan. Hmm. Eh, Kalau di kemarin dari panitia itu kita itu menyarankan jilbabnya itu warna hitam. Karena apa? Karena biar seragam sama semuanya. Kalau semisal kalian bawa yang warna lain nanti kan nggak seragam gitu ya teman-teman sama yang lain. Kalau semisal emang pakai jilbab yang selobok langsung, itu kan kalian kan pasti punya ya kayak jilbab yang segitiga itu ya. Itu mungkin bisa dibawa sih teman-teman. Itu. Oke, Gimana? terima kasih. Oke, sama-sama. Sama ini Kak ada rondonnya Kak. Hmm. Untuk ketentuan rondanya sendiri, ini kita tidak bisa share ya teman-teman ya. Kenapa Kak? Karena sudah menjadi kebijakan dari prodi sendiri ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung share ke kalian. Itu. Teman-teman, apa ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Mbak, nanti motornya ditaruh mana? Nanti untuk motornya bisa ini Mas.
motor bisa list di motor namanya pemilik motor. Nanti biasanya kalau motor itu nanti kalian bisa list seperti kayak nama motor, terus nopol, terus sepedanya itu apa, dari kelas apa. Nanti bisa dikumpulin di grup. Nanti di list di grup ya teman-teman ya. Dikumpulin dulu aja teman-teman. Kalau pulangnya itu tanggal 7 pagi, sore, atau malam, Mbak. Benar ya, benar. Untuk tadi yang sepeda motor nanti ini ya, terakhir itu hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi bisa dipastiin dulu siapa aja yang mau bawa motor atau nitipin motor ya teman-teman ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Desi tadi mau tanyain apa? Pulangnya yang tanggal 7 itu pagi, sore, atau malam. Insya Allah kita pulangnya sore ya teman-teman ya. Iya, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Kak, izin Kak, tanya. izin mau tanya. Iya, iya, boleh. Satu-satu, guys. Untuk dress code yang training Kak ya. Ini Ya. saya nggak punyanya celana tapi kelombor. Boleh apa? Boleh kan Kak? Oh, celana kulot. Ya. Ting, iku mas kok celana aku gini mas kulot. Eh, ya kalau apa sekiranya itu aman terus nggak ketat juga ya teman-teman ya. Jadi boleh nggak apa-apa. Terus tadi yang Aisyah tadi. Ini Kak, temanku ada yang tanya. Ya. Katanya kalau misalnya dia datang menyusul di siang atau sore boleh nggak? Karena memang paginya dia ada acara. Oh, untuk temannya tadi ya menyusul, ini ya bisa dibilangin buat konfirmasi ke panitia aja dulu ya. Oke Kak, makasih. Menghubungi panitia secara PC ya, Aisyah. PC. Iya. PC Mas Irki ya. Oke. Mbak mau tanya, Makasih. Iya, silakan. pulang Ahad sorenya itu sudah sampai di kampus atau baru perjalanan pulang, Mbak? Kalau sorenya itu sekitar jam 4-an itu nanti kita ini ya perjalanan pulang ke kampus ya. Tanya lagi, Mbak. Iya, silakan. Ya, boleh, 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 guys. Ini emang nggak dibikinin grup ya, jadi maksudnya teman-teman yang merasa perlu bertanya itu memang harus PC atau gimana? Maksudnya grup. Kan ini kan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab terkait sandal dan sebagainya. Itu kan katanya nanti bisa ditanyain secara pribadi. Itu memang nanya yang pribadi ya. Barangkali mungkin ada beberapa teman-teman yang punya pertanyaan yang sama. Terus daripada ngerepotin panitia, cuman untuk tiap anak ke PC satu-satu, apa nggak better bikin grup aja? Sendal yang tadi yang katanya sandal bukan sandal gunung tapi sendal cowok. Iya, mending dibuatin grup aja Kak, per fasilitator atau per apa gitu, biar memudahkan. Kalau PC kan nanti ketumpuk-tumpuk terus takutnya gak kebaca. Terus kalau ada informasi lanjutan kan juga lebih enak buat disampaikan di grup itu tadi. Itu sih. Betul, biar nggak jadi miskom juga nantinya. Nah, Oke, izin masuk teman-teman ya. Terkait sandal gunung itu terkait sandal gunung. Kemarin itu ada case bahwasannya di SD kemarin tuh beberapa case terkait kegiatan ya. Kenapa sih kok sandal gunung itu wajib? Pertama, sandal gunung itu eh, ada geriginya ya, seperti yang disampaikan ada geriginya. Jadi dia itu mengantisipasi dan meminimalisir jatuh atau licin. Karena nanti kegiatan kita itu bukan hanya jalan, bukan hanya duduk, ada yang mungkin sedikit lebih gerak, lebih ekstra ya, lari-lari kecil kayak gitu. Nah, untuk mengevaluasi case-case yang kemarin teman-teman, itu ada beberapa yang
mungkin apa ya, kecelakaan, jatuh dan lain-lain. Nah, itu yang kita kurangi. Kalau yang selipan ya selipan walaupun bergerigi itu juga masih rawan teman-teman. Makanya kenapa kita pakai sandal gunung? Karena sandal gunung ini kan di bagian atasnya dia itu benar-benar mengamankan. Dia itu benar-benar rapat di kaki. Kayak gitu. Itu untuk mengurangi case seperti itu teman-teman. Gitu. Makanya kenapa kebijakan Prodi pun juga benar-benar ini tuh harus ditekankan. Karena yang kemarin-kemarin juga rawan gitu loh. Juga bahaya. Nanti ujung-ujungnya yang tanggung jawab juga dari panitia dan juga prodi seperti itu. Mas, ini anak kos banyak yang nggak punya senter. Apa? Gak punya Banyak yang nggak punya center. center. Iya, anak kos. Center itu teman-teman bisa pinjam ke teman-teman yang lain atau ke kakak-kakak tingkatnya yang pernah SDD kemarin atau beli berapa center ya mungkin kurang lebih 15 ada 10.000 ada, nggak perlu yang mewah-mewah kok teman-teman. Nggih. Mau tanya, Ya, boleh. itu di slide kelengkapan pribadi. Ini? Kita kan 2 hari ya, pasti otomatis tidur di sana kan ya. Iya. Di sini kalau bawa baju di luar DC nggak apa-apa. Soalnya di sini nggak ada ketentuan bawa baju Ini ada bebas. Oh membawa ada toh? ini baju hangat ini termasuk pakaian bebas ya teman-teman ya. Maksimal itu 3 piece. Oh, Oke. oke Kak. Makasih ya, maaf. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyain. Itu Kak, yang nasi bungkus. Iya, Kita apa? nggak dapat makan emang siang itu. Siang, siang dapat siang. Ini nasi bungkusnya itu untuk pagi sarapan gitu ya teman-teman ya. Jadi karena di sana itu langsung mulai acaranya, jadi teman-teman itu ini ya disarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Atau teman-teman itu bisa membawa nasi bungkus nanti bisa dimakan di kampus, entah pas perjalanan gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk siang itu kalian itu pasti dapat makan ya teman-teman ya, pasti dapat. Nah, untuk nasi bungkusnya ini buat sarapan aja gitu. Oke. Makan gitu. Yang topi itu nggak wajib kan, Mbak? Enggak, itu opsional ya teman-teman ya, untuk topinya sendiri. Oke, oke. Oke. Terus apa ada lagi teman-teman mau ditanyain? Halo Kak, mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Untuk jilbabnya yang tadi hitam sama coksu itu boleh jenis lain atau jilbab segitiga? Oh, bebas teman-teman. Yang penting warnanya ya teman-teman ya, biar seragam. Untuk kerudungnya model apa itu terserah kalian, nggak apa-apa. Oh Iya, ya, asal hari beda kasih. teman-teman ya. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang masih bingung-bingung. Alhamdulillah, alhamdulillah selesai. Terkait grup tadi, Kak, apa Iya, jadi dibuat betul. di grup atau enggak, nggih? Karena pasti kan ada dari teman-teman itu pasti punya pertanyaan lagi setelah ATM ini terlaksana. Jadi biar nggak PC gitu, biar nggak miskom nantinya. Ini ya teman-teman ya, salah satu tujuan adanya TM, technical meeting itu kan eh, kita berkomunikasi ya dua arah gitu. Nah, jadi maksimalkan usahakan eh, komunikasi atau pertanyaan-pertanyaan itu sampaikan di sini gitu ya. Tapi kalau memang
belum maksimal dari teman-teman, ya otomatis pilihan terakhirnya ya teman-teman bisa PC yang teman-teman kenal aja gitu panitia, nggak apa-apa. Tapi makanya kenapa ini ada TM-nya by Zoom online agar komunikasinya itu dua arah gitu, biar kita selesaikan di sini teman-teman. Iya, Mas, bisa dipahamin. Cuman kan barangkali kalau misalnya nanti setelah PPT-nya di-share, terus teman-teman ternyata baru menyadari mereka ada yang perlu ditanyakan, ya memang dibutuhkan adanya grup daripada harus PC, ya dengan pertimbangan itu tadi. Barangkali ternyata ada satu sama lain yang merasa perlu tanya, cuman sungkan atau apapun itu. Setuju, Mbak Nah. Oprek. Oh, teman-teman mau dibuatkan grup satu angkatan tak? Iya, Lebih tepatnya Mas. grup Ya, bukan SDD-nya. satu angkatan juga sih, ya yang ikut SDD ini aja ya. Soalnya kan ini kan TM-nya kan juga terlalu mepet ya, sama hari H-nya. Dan juga peralatan yang dibawa itu yang begitu spesifik kayak sandal gunung, senter, dan lain-lain. Dan itu yang harus perlu cari, perlu waktu buat nyari gitu loh. Dan itu kita nemunya juga nggak langsung nemu, tapi nanti entah nemu yang kayak gitu tadi, yang sandal biasa tapi bergerigi. Jadi perlu butuh pertanyaan-pertanyaan yang akan datang di kemudian hari besok-besoknya sih. Jadi perlu grup biar memudahkan gitu. Oh, begitu. Oke, teman-teman, kalau gitu nanti grupnya nanti akan dibuat. Nanti untuk teman-teman silakan masuk grup ya. Yang ikut SDD silakan masuk grup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat grup. Oke, Izin bertanya. silakan. Ini kan tadi yang hari pertama waktu berangkat kan pakai dress code baju warna hitam, kerudungnya coksu. Nah, itu bawahannya bebas atau pakai apa? Kita sarankan pakai training ya temannya. Bukan saran kasih wajib pakai training ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa trainingnya ini warna hitam. Misal teman-teman gak punya training warna hitam, boleh bebas ya teman-teman ya. Kulot nggak apa-apa, Mbak? Boleh asal ini ya nggak ketat. Oke, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jogger pen, Mbak, gimana? Hah? Jogger pen. Jogger. Jogger. Stretchy gitu ya, Rek. Maksudnya nyaman gitu ya. Iya, boleh. Nanti ini ya, pokoknya sekiranya kalian tuh nyaman saat dipakai kegiatan itu boleh teman-teman ya. Pokoknya jangan ketat. Karena dari pagi itu ya teman-teman ya, kita itu benar-benar bakal full banget kegiatan. Jadi pastiin lagi yang kalian gunain itu nyaman sama diri kalian sendiri teman-teman ya. Jangan sampai ngeribetin diri kalian sendiri. Itu lupa ditulis. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Teman-teman ya, aku mau ngingetin sekali lagi untuk yang nitipin sepeda tadi maksimalnya itu hari Jumat jam 7 pagi teman-teman ya. Terus untuk ketentuannya sendiri yang nggak ada di ketentuannya itu jangan dibawa teman-teman ya. Nanti takutnya kenapa-kenapa gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau nggak ada yang tanya lagi, kita bisa tutup ya teman-teman ya. Nanti kita buatin grupnya biar teman-teman bisa langsung tanya di grup tersebut ya teman-teman. Iya, Mbak. Terima kasih, semangat. Ya, aku juga terima kasih untuk teman-teman yang udah join ya. Aku izin stop share ya. Iya, Kak. Baik, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya